ndak harus awak kini kok jadi orang yang hebat bana bernyanyi, tapi jika dengan menggunakan metode dan skill yang tepat bana dan itu terus menerus awak lakukan, itu pasti akan bisa jadi penyanyi hebat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dun sanak sadonyo basuh balik kita di acara kesayangan kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak, disiko tampeknya. Masih bersama Ambo Des Bisgari selama 1 jam ke depan akan menemani waktu istirahat dun sanak sadonyo. Nah, kita alah balik lebaran. Kita masuk ke Karajo Walia. Fokus ke Karajo Walia. Dan kini kita di Tampek Mota kedatangan seorang bintang tamu yang superb. Wah, superb lah tuh. Anak muda dari Ranah Minang, seniman yo, game developer yo. Nah, kabarnya dari seniman kok ini olah melanglang buana ke seluruh dunia. Wah, serius tuh. Kita perkenalkan saja udah Rifki Satria Jamal. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Maaf lahir batin. Ya maaf lahir batin. Taqabbalallahu minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Karena misalnya kan maaf lahir batin tuh apa? Minal aidin wal faizin. Padahal enggak itu ya. Iya betul. Iya, malah mau bahas itu aku. Udah Rifki ya. Iya. Rifki apa Satria? Rifki bisa, Jamal bisa, Satria bisa. Jamal bukan nama apa? Iya betul sih. Oh iya. Tapi kalau dua bisa. negari nama apa panggil orang nak? Iya betul. Iya. Cuma kalau awak kok karena di Minangkabau kok dah. Aduh sesuai suku, aduh sesuai nasab. Makanya nama awak tuh nama Rifki Satria Jamal, bukan Rifki Satria Asmawati. Iya betul. Asmawati mama aku. Itu yang lebih kuat mungkin bisa bahas selanjutnya ke situ. Aku membahas ranji keluarga. Dan Rifki nyo seorang seniman dan kabarnya banyak lah baik ke luar negari ya. Iya alhamdulillah. Negari Mas itu dah dan Mangas itu. Rata-rata itu awak lebih ke program cultural exchange. Cultural exchange. Pertukaran budaya. Betul. Itu biasanya diundang sama kedutaan atau emang ada festival internasional yang ada di situ. Awak alhamdulillah selain negara, ada beberapa negara di Asia, terus negara di Eropa itu pernah ke Belanda, pernah ke Spanyol. Kampung itu. Betul, pernah ke Kroasia, ke Norwegia, ke Prancis, ke Belgia gitu, bahkan lalanya berarti Eropa. Iya betul. Bahkan ke Afrika lah pernah, ke Zimbabwe tepatnya. Ih. Keren. Nah, pertanyaan Cik, betul. Bako diundang ke situ. Tentu ada prestasi-prestasinya kenapa Bako Bang Rifki, tim Bang Rifki yang baik keluar. Bako nak yang lain itu kan. Jadi kebetulan host dari acara-acara itu dah. Rata-rata kita menghadiri acara yang mana host itu sabuilah kedutaan besar Republik Indonesia di Belanda misal. Nah, mereka ada acara untuk mengenalkan kebudayaan Indonesia di situ. Nah, akhirnya kami karena alah di notis duo, kalau awak kan tergabung di Sumber Talenta sama di Rumah Gadang Indonesia. Patutlah. Nah, jadi alhamdulillah duo lembaga gadang Iko emang rata-rata lah di notis di seluruh dunia gitu kan, punya jejaring yang tidak hanya di bidang kebudayaan tapi di sosial, pendidikan dan segala macam gitu. Nah, itulah membuat kami bisa diundang ke negara-negara tersebut. Karena nama besar Sumber Talenta dan apa tadi Rumah Gadang Indonesia. Berarti di situ karena kalau kena embel-embelnya rumah gadang Indonesia Sumber Talenta, berarti ada etnik di situ coba gitu. Betul sekali. Terutama sebenarnya kami diundang tuh emang untuk mempromosikan, mengenalkan iko loh ada hidden gem di dunia iko yang berada di West Sumatera. Nah, itu jadi hal yang emang benar-benar membuat kami sebagai seniman kok terapresiasi dengan baik. Prestasi kami melonjak jauh dan akhirnya kebudayaan lah yang membuat kami maju sampai sekarang.
Oke, jadi itu identitas soalnya. Batu ada. Identitas. Kalau awak membuat lagu rock hebat-hebat orang situ Lena. Betul lah, betul. Oke. Nah, kayak yang tadi yang culture exchange ya, pertukaran budaya kayak tadi. Tapi ada juga yang apa? Udah sama kawan-kawan tim atau apa gitu ya? Tim ya. Tim betul. Tim itu hanya di bidang seni budaya atau ada lo yang di bidang-bidang lainnya seni-seni. Kan seni kan banyak juga selain seni-seni musik ya. Iya. Ada seni lukis lah, seni lukis, seni rupa. Ya. Kalau kami lebih ke jenis penampilan apa yang dibutuhkan gitu dan kita provide semua jenisnya. Yeah. Kalau rata-rata yang kami pai itu tidak hanya seni berupa musik, nyanyian saja, tapi ada tari bagai. Oke. Nah, selain dari situ kami juga membawa seperti barang-barang atau produk-produk UMKM. Jadi kami sekalian mengenalkan dan menggalih bahkan promosi di situ tuh. Kami kerjasama nanti kami hubungi pemerintah, kami hubungi pihak-pihak UMKM. Ada nak kira-kira produk-produk yang layak untuk dipasarkan atau dikenalkan ke luar negeri. Bahkan waktu kami di Spanyol, itu kami bawa seperangkat pelaminan. Wih, pelaminan ya betul. Serius? Betul. Jadi ada di sebuah gedung pertunjukan di Madrid itu kami install seluruh pelaminan lengkap lah, ada bantah gadang dan segala macamnya, pacu-pacu dan lain-lain. Lalu semua anggota atau karyawan kedutaan yang ada di situ kami bawaan pakaian Minangkabau. Wih. Mereka pakai saduala itu. Tidak hanya orang awak saya, orang Spanyol atau orang dari negara lain pun pakai baju Minang di situ tuh. Emak-emaknya pakai namanya Suntiang, ayo lengkap lah pakai tanduk dan segala macam. Dan sesuai dengan jenis penampilan atau hal yang mereka nio kami bawaan itu kami provide sadonya ado. Oke, itu berarti paket lengkap mana? Paket lengkap. Anak kok di pikiran awak di awal ya, karena ada iya. sumber talenta, ada rumah kadang tuh. Pikiran awal awak hanya seni pertunjukan, misalnya awak nyanyi kah atau nari hanya kayak gitu. Iya. Ternyata tadi sampai ke produk UMKM di bawaan. Betul. Seperangkat pelaminan. Iya betul. Itu kan cukup effort. Cukup atau effort. dibuat di orang kedutaan. Bukan, emang awak bawa dah. Emang bawa dari Siko. Kita bawa dari Siko dan emang tidak dibawa pulang lagi. Ditinggal di kedutaan. Jadi kan PT ya. Jadi sebenarnya bisa dibilang trennya para pejabat-pejabat di luar negeri itu yang kerja di kedutaan gitu dah. Trennya adalah ketika awak bawa produk kebudayaan yang emang bisa di-display, kalau layak mereka akan display di lobby. Atau ada ruangan display. Jadi kalau ada tamu dari negara manapun yang datang berkunjung ke sana, nah bisa dicari atau mau diko yo sebelumnya pai ke Sumbar, orang-orang pengunjung yang akan pai ke Sumbar ini bisa cari dulu seperti koyo dan segala macam. Oke. Dan awak lupa ngencen tadi dah. Ya. Selain pertunjukan, kami pun ada bahkan sesi pengenalan pariwisata. Itu pengenalan kok ada hubungan sama pariwisata kayaknya kok. Betul. Jadi kami kerjasama sama pemerintah, terutama di dinas pariwisata sama beberapa tourism orang yang bergerak di sana. Kami bawa lah apa itu sebagai brosurnya atau buklet-bukletnya maupun tur bagai kalau ada paket-paket tur yang bisa dan bisa kerjasama. Nah kami bawa ke sana dan otomatis kami juga emang benar-benar fokus terhadap melestarikan, menjaga serta mempromosikan pariwisata sekalian di situ. Kuyo emang paket lengkapnya mana ada seni budayanya, pariwisata. Iko kalau kontah penganawak saya mungkin bisa divalidasi. Itu dua hal yang sangat menonjol dari Sumatera Barat.
Betul benar. Ya, kalau wisata tuh kan wisata banyak ya. Iya. Mulai wisata alam, wisata kuliner, Iya. wisata sejarah, wisata budaya bla-bla-blanya, Iya. sampai ke seni budayanya tadi itu sangat-sangat menonjol dari Ranah Minang. Apalagi makanan ada juga kan? Makanan lah paling banyak Wajib bana. Yo, itu kami kalau tiap ke luar negeri bisa dibilang kami tidak pernah beli lah itu gitu. UMKM tuh, oh Nio Iko ya tolong bantu promosian kami cek. Aduh dia lah sekardus, dia randang ini lokan, randang belalang, randang segala macam ini sekardus ya. Dia apa banyak hal kerupuk sanjay gitu dan itulah memang orang di luar sana memang di luar sana makanan Minang tuh emangnya cari-cari ternyata. Oh, serius tuh. Serius. Di Eropa tuh, guys. Betul. Jadi kami pernah ikut acara Tongtong Fair namanya. Apa? Tongtong Fair. Tongtong Fair. Tongtong Fair itu festival Indonesia di Belanda. Jadi tidak hanya eksklusif untuk kami yang dari Sumbarsa yang datang, tapi ada penampil dan namanya kok performance dari daerah lain. Bandung ini itu segala macam sampai ke daerah timur bagai. Yeah. Dan itu memang kami menyediakan segala macam dari yang ketek-ketek sampai yang kadang ketek-ketek contoh risol, bakwan. Itu capek habis dah. Kalau awak di Siko membeli risol atau membeli bakwan tuh bisa bisa dapat 500 atau 1.000 paling rendah. Ya. Di situ paling rendah bisa $5. $5 jadi Amerika. $5 Amerika atau sampai euro atau 5 euro bahkan dibeli sama orang. Cie tuh dah. Anggap sih 50.000 walaupun kini dolar naik Iya betul. 70.000. 75.000 cie bakwan tuh. Cula cie tapuang kadang sekilo tapuang tuh bara saimbe kadang depek udah tuh kan. Dan itu laku bana. Itu luar biasanya bakalan. Bilo dah situ ledah kan. Ancak prospek kayak. Nah itu karena jajanan mudah mudah untuk dikonsumsi. Betul. Ada loh sayur-sayurannya di dalam ya. Betul. Rasa unik loh. Rasa unik pulau dan Indonesia walaupun ada akulturasi dengan budaya lain juga. Betul. Iya betul. Nah, bahkan kayak risoles mungkin cukup dekat loh dengan orang Belanda gitu kan. Ya. Tapi dengan ciri khas Indonesianya, itu yang beda. Itu yang beda ya. Oke, berarti di situ udah Rifki dan kawan-kawan itu memperkenalkan budaya kita juga ya. Tak hanya budaya Minang tapi juga tadi budaya-budaya Indonesia lainnya dari belahan lainnya gitu ya. Betul. Nah dan situ khususnya untuk di Bang Rifki sama kawan-kawan lebih ke fokusnya kayak budaya-budaya Minang sampai ke tadi kayak pelaminan, makanannya ya, sampai ke tadi penampilannya. Yeah. Nah di situ Mbak sih ibaratnya Mbak ya tanggapan first impression orang mereka lah ya celiak kami ya menampilkan. Kalau terutama untuk penampilan lah, ada perbedaan yang menarik antara penampilan orang luar dibanding penampilan orang awak di Indonesia. Bedanya. Nah, bedanya adalah awak lebih ke modeko dah, menceliak aja modeko. Kalau awak negara-negara terjajah, itu biasanya mempunyai jenis kesenian yang bisa dibilang merepresentasikan keadaan pada saat itu. Contoh namanya kok kawan-kawan yang ada di Jawa. Nah itu kan lambe tarinya lambe, temponya ndak ada yang kancang gitu kan. Dan itu yang membedakan daerah terjajah sama daerah penjajah. Udah kalau pernah tahu tuh rata-rata itu kesenian di daerah, misal di Eropa lah kan tuh yang biasanya menjajah ya. Yang di Eropa itu ternyata jenis keseniannya itu lebih kepada senang-senang saja, happy unggun lah, barbecue lah, tuh nyobain lompe-lompe, deng, musik-musik seperti itu tuh lah. Itu yang jadi tradisi mereka, bukan musik rock, bukan musik jazz, blues dan segala macam. Minum ya. Minum dan emang pesta pora. Iya betul. Nah itu bedanya sama awak di Indonesia. Cuma di awak Minangkabau agak lain lah. Udah celiak Zep tari piriang barah kancang ya. Barah dinamis ya. Apalagi kami pakai pacah piriang kan, pacah piriang. Injak-injak kaco. Kadang piriang gua dipacang ke kepala gitu kan. Rasu-rasu sedang kare kepala penari gini kan. Nyupacang kepala gitu. Iko hijau itu dia pecah kaco. Nah, itu yang membuat orang lain lebih merasa kok
kok unik kok gitu dan pantas dicaliak dan tidak pernah orang-orang tuh mencaliak ayo di negara-negara Indonesia kok punya sedinamis itu ternyata tradisinya. Betul-betul. Apalagi untuk budaya Minang sendiri seni pertunjukannya tak hanya tari, kayak Randai pun cukup kompleks ya. Betul. Iya, ada pertunjukannya, ada dramanya, ada tarinya, ada musiknya. Sendera tari dan musik ya. Nah, itu dah. Kok kan di rumah kayaknya lo penasaran kok. Bang kok cerita-cerita segala aja. Iya. Jadi kan nak terbayang loh ya. Kita bayangkan lah, kita putarkan VT berikut ini. Check it out. Itu yang biasa yang disupport dengan tim yang luar biasa, diramu dengan kerjasama dan saling percaya akan memicu kesuksesan sebuah karya. Selamat menikmati persembahan dari kami, Rumah Gadang Indonesia. صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد صلوا على محمد. Apabila hati hilang cahaya iman, langkahnya hidup hitam tanpa penerang. Apabila jiwa jauh dari Al-Quran, langkahnya hidup bagai tanpa pedoman. Sẵn tiếng. Sẵn tiếng. Capek Ru, pus, capek Ru. Ru capek Ru, Desa kalah Ru, mit Ru. Mande kalah kan, kantuk je Ru. Ru kartu lah itu. San tiếng. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknya. Santiang ya, sebenarnya Santiang ya. Kok multi talenta namanya kok. Aduh, Masya Allah. Tadi yang pai-pai ke luar negara tadi lebih ke mana dulu yang seninya? Kalau pemain musik. Kalau awak pribadi musik playernya. Musik player. Habis itu produser musiknya. Oke. Terus penyanyinya. Oke. Oke. Itu yang untuk yang kalau keluar negara kita itu ya. Betul. Karena kami tuh biasanya dituntut satu orang itu bisa menyelesaikan banyak job desk, gitu Bang. Karena biasanya kan kita selalu mengefisienkan kuota atau kuantitas orang yang akan dibawa ke luar negeri itu. Nah, makanya kami lebih memilih untuk memprioritaskan kawan-kawan yang emang multi talent benar. Kayak awak yang harusnya tampil dengan musik itu minimal 3 orang atau 4 orang gitu. Patang waktu awak ke ke Kuwait itu cuma 1 orang, cuma surang awak yang dibawa. Nah, itu cara mengakalinya adalah sebelumnya awak record dulu. Musik, segala jenis musik awak record, awak kosongkan talempongnya. Awak kosongkan bansinya. Beko talempong dan bansi itu yang akan awak main live di sana. Nah, jadi awak nak timpang tindih untuk membawa seluruh segala macam dan awak memainkan di waktu yang bersamaan kita. Jadi itu kayaknya nilai plus awak player dan langsung produser sekalian. Kalau soal produser awak tahu mana ya? Betul. Ya bisa lah gitu dia kali gitu Bang. Aku sedang main trompong dan tuh tiba bunyi saluangnya langsung dia. Langsung lupa begitu ya. Gitu. Nah, itu untuk yang pertunjukan PPK-luar semacamnya. Nah, tadi ada juga tadi akapela. Ada tadi nampak kayak studio musik di rumah. Iya betul. Kebetulan awak di rumah tuh punya studio
recording, sama bikin musik, bisa mixing sama mastering sekalian di situ. Nah, jadi ada banyak karya yang alhamdulillah tercipta di situ, memang berfokus di situ. Awak kebetulan ada sertifikasi sebagai musik produser sama sertifikasi sebagai musik film komposer. Oh, dulu sertifikasi ya. Aduh, betul dah. Sado ke sertifikatnya. Jadi kan rata-rata kini bisa dibilang instansi-instansi kalau mau kerjasama kan ada yang pertama ada legal, yang kedua portofolionya jelas gitu. Nah itu jadi Wak emang mengajar itu karena di beberapa tahun belakangan emang kebanyakan klien itu di instansi. Kalau di tahun 2022 itu bahkan Awak mengajukan karya Mars Provinsi Bengkulu. Pas Provinsi Bengkulu. Nah, bahkan Wak diundang ke sana untuk jadi juri paduan suara melombakan Mars tersebut. Nah, terus ada beberapa lapas yang Awak buean Marsnya atau jinglenya. Terus dulu jingle melapas ke. Aduh. Tuh Patangko baru juara jingle BPJS se-Indonesia. Nah, itu kliennya ada dari BPJS Pekanbaru. Nah, jadi itulah fokus Awak tidak hanya di penampilan saja, tapi ada di produksi sekalian. Siap. Kalau untuk akapela tuh emang sebenarnya Awak basicnya di musiko bahkan firmannya vokal dah. Betul. Di vokal kita. Jadi Awak tidak hanya menyanyi gitu. Awak sebenarnya dari SD itu lah bisa pecah suara jadi 3 suara. Sekali keluar tuh. Bukan. Jadi waktu SD itu bisa pecah 3 suara. Nah, jadi itu mungkin karena emang jasa orang gaek papa. Papa tuh almarhum. Itu emang benar-benar Awak rasa sebagai inspirasi Awak dalam bermusik. Beliau seorang kori, bahkan naik haji gara-gara menang mengaji. Naik haji dan naik haji sama mama sekalian berdua bahkan. Sepaket lo gitu. Nah, akhirnya itulah Awak belajar pula mengaji. Awalnya mengaji dulu, habis itu baru ke menyanyi dan baru musik dan yang lainnya. Nah, jadi pada saat sekarang ini selain fokus di produksi musik, Awak juga bergerak sebagai coach vokal. Oh, bisa latih vokal ya. Bisa latih vokal. Kini Awak handle beberapa paduan suara kampus dan instansi. Itu kayak Dispora Awak handle paduan suaranya. Terus kayak Ombudsman Awak yang handle. Ada Vekon Universitas Andalas Awak yang handle. LP3I lebaran tahun Awak yang handle paduan suaranya bagai ada banyak lah. Oh, berarti yang vokal coach untuk paduan suara. Paduan suara bisa, solo bisa, nasyid bisa, vokal grup bisa. Oh, lah. bisa ya. Kalau soro-soro meleset-leset itu bisa dipelo anak-anak. Iko yang selalu tekankan kepada seluruh murid. Nah, jadi dulu Awak pernah mengicik Mariko dah. Perbedaan Agnes mau nikah sama Agnes nggak mau nikah. Perbedaannya adalah waktu kete, ini kan sama-sama lagi ya. Tapi nyolaya berdua kok. Nggak ada perbedaan suaranya doh. Agnes Monica tuh nyolaya nggak langsung menyanyi doh. Nah ada langsung itu doh. Pastinya emang ngewek saya sama bayi yang lain gitu. Cuma Agnes Monica kok dibesarkan dengan circle yang memang support kesenian, support dalam olah vokal. Beda sama Agnes yang nggak mau nikah tadi. Inyo menyanyi nggak tuh pernah diperhatikan sama circle-nya doh. Iko false kok. Iko salah kok, Iko tuh segala macam. Nggak ada yang membenarkan, ada yang menyalahkan. Akhirnya tumbuh dengan ketidaktahuan dia. Beda dengan Agnes Monica. Dari ketek sampai gadang, ini dibarengi dengan circle yang baik bana dan akhirnya pengalaman itu, proses itulah yang membuatnya jadi vokalis yang bagus. Mau itu kecian ke murid tuh, ndak harus Awak kini kok jadi orang yang hebat bana bernyanyi, tapi jika dengan menggunakan metode dan skill yang tepat bana dan itu terus menerus Awak lakukan, itu pasti akan bisa jadi penyanyi hebat. Siap, berarti untuk yang kayak apa istilahnya pitch itu bisa di peloan ya? Bisa dipelajari ya? Betul, bagi yang kayak ada perasaan dalam menyanyi godo gitu, itu bisa aja. Nah, kalau yang pitch itu kayak apa?
Awak dulu iya betul udah tadi di circle awak tuh ndak ada orang nyanyi tuh. Bahkan kayak Ama pun ndak nyanyi apa. Yeah, Apa awak nyanyi sih semua almarhum lo kan. Cuma nggak ada nama meloan seorangku Vales macam. Nah, itu. Nah, ujung-ujungnya di circle awak paling rancak suara ya. Kecikon kawan pun itu juga. Tapi setelah awak rekam kan, kok banyak males. Atau ikut ciri khas aku. Iya. Ciri khasnya maleset ya. Oke, berarti itu bisa dipilih ya. Bisa dipilih. Oke, kalau sana banyak yang bisa kita kupas dari tapi Kamal diarahan. Oke, kita tinggal tuh sebentar dulu. Kita yang kulik-kulik saja ya. Kalau mau tahu kamu penasaran DM setelah Bang Rifki. boleh. Apa nama IG-nya? Rifkis Jamal. RIFKYS Jamal. Oke, siap Rifki S Jamal. Nah itu, dari Rifki tadi itu kita berangkat tadi kan ada punya kayak home studio di rumah ya. Betul. Home recording, bisa untuk record, bisa untuk mastering segala macamnya di rumah. Yuk. Terus ada bisa vocal coach, bahkan sampai dari Solo sampai ke Solo Selatan, ke apa namanya untuk choir ya. Iya. Choir. Terus ada tadi akapela tadi nampak ada. Betul. Nah akapela tuh kebutuhan untuk ada lomba di salah satu stasiun TV swasta nasional. Jadi mereka minta mengadakan acara karya bulan Ramadan gitu kan. Jadi awak coba mengisi dengan agak beda dan namanya menyediakan menampilkan bernyanyi dengan akapela. Nah, jadi segala musik dan segala macam tuh dari mulut sadonyo dan itu alhamdulillah juara 1 se-Indonesia. Wih. Yang tadi itu? Iya, betul. Keren. Disiarkan di Metro TV. Apa namanya kok? Yang tadi itu pesertanya Rami. Peserta julid tuh. Peserta Rami sebenarnya mereka ada penjaringan peserta surang dan abis itu peserta yang dijaring masuk lo seleksi internal mereka. Abis itu tuh barulah 10 peserta terpilih dilakukannya kebetulan kan awak hanya mengirim file saja dah. Ya. Jadi hanya namanya via virtual saja. 10 peserta tuh ditampilkan dan diwawancari secara virtual langsung. Dan alhamdulillah awak menang. Itu zaman Covid ya? Zaman Covid, betul pas zaman Covid. Siap, menang ya? Alhamdulillah. Ngiri, kadang dia. Masih ada dia. Kayak enak tahu di mana tak dia dulu. Oh, hadiahnya berupa uang. Berupa uang. Ya, uang sama sertifikat. Oh, oke. Itulah labih loh ini ya. Itulah. Lama banget. Kok minjam. Oke. Tunggu sebentar, aku udah kelewat dah. Iya, apa tuh dah? Oke, saudara-saudaranya kita akan lanjutkan perbincangan seru kita bersama Uda Rifki. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini, jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak, di Siko tampeknyo. Oke, kembali lagi kita di Tampek Mota TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko tampeknya. Nah, di sana kita kembali lagi bersama Uda Rifki. Ternyata multi talented ya, multi talenta. Banyak ya. Tapi semuanya masih dalam satu benang merah yaitu seni. Betul. Ya. Betul, oke. Nah, seni-seni kalau boleh tahu konyo ceriton boleh. Udah emang fokusnya seni musik, lebih ke seni musik sama vokal tadi kan sampai C itu ya. Iya, betul. Kalau yang seni lain kayak tari macam? Tari enggak fokus ke situ. Tari terus apa lagi? Lukis ya. Drama palingan itu skate-skate. Nah, itu ya dah. Suka berakting berarti ya. Bisa jadi. Kalau kebutuhan kontennya harus acting ya balik. Kebutuhan uang aja lah. Betul benar. Betul banget. Oke, nah dari berarti tadi kan basic udah adalah alhamdulillahnya almarhum papa itu orang yang aware dengan seni. Ya. Dan banyak skate-nya berpengaruh dengan kecenderungan anak-anaknya suku seni. Sangat bahkan banyak malah. Ada di TVRI Kuju namanya Amel kan, itu adik udah ya? Iya, adik Amel ya, si Amel ya. Adik Amel tuh kan. Nah, itu kan berarti sekeluarga adik kakak suku seni atau berdua tuh sih?
sekeluarga adik kakak suka seni, bisa main segala macam alat musik, bisa nyanyi. Kadang kami nyanyi itu kan bertiga tuh dah. Ya, langsung pecah tiga soro. Langsung pecah tiga. Terserah siapapun yang memulai, yang ndak awak, ndak Edo, ndak Amel tuh bisa tuh. Awak misalnya langsung satu kan, tiba-tiba Edo atau Amel lah nyopacah saya. KT itu ke bawah, terserah saya. Jadi ndak perlu apa itu. Ndak perlu langsung satu, dia suruh dua. Ndak perlu itu. Kadang matu saya. Kok pecah sko yo guys. Ya terserah kalau mau tampil di gitu, mau di acara orang barale lah, mau tampil di TV dan segala macam lah gitu. Lo tinggal main pecah. Langsung dar gitu. Kalau dua ya benar pecah kok. Pecah balah. Oke. Nah, itu berarti chemistry beradik kakak pun terbangun, jadi seru juga ya. Awak betul. Enggak. Karena awak enggak tunggal. Oh, enggak tunggal. Ya. Oke, berarti seni dari ayah turun ke anaknya dan akhirnya bermanfaat lah ya. Yang tadinya mungkin banyak juga orang memikir ya, menghasil seni, apalagi musik ya, yang kan. Iya betul. Aduh, enggak ada sentimen-sentimen kayak gitu ya. Banyak sebenarnya. Cuma kalau pribadi dari seni pun dari segi prestasi lah, itu dari dulu lah awak tonjolkan kan. Kan namanya kok awak ke luar negeri pun dari seniman gitu tuh adalah sebuah prestasi yang keren mana, yang bangga, membanggakan mana gitu. Bahkan kawan-kawan yang emang fokusnya mempelajari ilmu-ilmu tentang luar negeri ya banyak yang belum pernah ke luar negeri sampai sekarang gitu. Betul sih. Boleh gini karena itu tuh punya banyak jejaring di mana-mana. Akhirnya klien-klien tuh didapat, bahkan bisa dibilang ongkos atau honor yang didapat itu bahkan lebih tinggi lagi dari kawan-kawan yang bekerja di ASN atau di mana gitu dah. Ternyata stigma kayak itu tuh bisa dipatahkan ya. Betul. Bahkan dengan seni kalau awak fokus dan yobana awak kita padoi ya, apa bahasa Indonesia diperhadapkan. Kita perhadapkan dengan baik itu insya Allah ya. Ada usaha, ada rezeki lah ya. Betul. Bahkan kini Allah pergi ke banyak negara, tidak hanya di tadi Eropa dojo, di Afrika dojo, ke Zimbabwe, ke Asia Timur pernah. Itu harusnya dalam tahun Niko. Jadi kami ada beberapa undangan tahun Niko dan lagi memilah nih kemana harusnya gitu. Itu saya banyak memilih dulu. Jadi tahun itu ada undangan ke Tiongkok, ke Norwegia, ke Jepang, sama ke Prancis. Tahun itu lagi di timbang kira-kira itu efektifnya kami di tahun itu kama gitu. Oke, siap. Kalau lah ke luar negeri kok ya, Allah awak di bayi ya. Betul. Orang ke luar negeri Nabuang dulu. Awak lah dibayan, digaji lo tuh. Digaji lo, makan lepeh pula ya. Betul. Makan lepas, nginap lepas. Itu yang makan tuh dah. Yang makan tuh ada beberapa cerita menarik. Aku gak setengah jam nak aku. Ada beberapa cerita menarik. Jadi kalau bedanya ketika awak mengikuti an event yang di host sama kedutaan dan tidak. Nah, kalau tidak dihandle sama kedutaan berarti standar makanan yang di provide panitia itu rata-rata makanan mereka. Makanan mereka, otomatis pas awak tiba ke restorannya, awak tanya kok halal atau tidak gitu. Itu yang pertama. Terus yang kedua, belum tentu cocok di selera makan awak lah. Beda sama acara yang di host sama orang Indonesia surang. Nah, itu rata-rata kami diinapkan di hotel ataupun di wisma kedutaan, dan rata-rata itu ada chef dari Indonesia yang nyebawa ke situ. Yang cocok yo lidah awak, jeparui awak. Betul. Awak kalau keluar negeri itu kalau perjalanan sekitar 8 jam atau lebih di pesawat tuh kan awak harus makan di pesawat tuh. Ya kan? Nah, ketika awak baru nyampe di negara tujuan yang di host oleh KBRI itu sangat senang karena akhirnya ada makanan awak balik gitu. Salero awak gue emang salero Indonesia gitu. Walaupun awak tetap menerima, awak enggak masalah sama makanan yang lain tuh, cuma awak pengen salero yang itu yang paling lama baju awak bana. Tahu udah tahu acaranya nak. Kami mensiasati. Bawa dari rumah. Bawa dari rumah sambal.
kok sambal saset lah namanya, namanya kok lado-lado atau dari rumah yang dibuat sama orang rumah lah tuh, orang gaek lah gitu. Itu yang wak bawa tuh di pesawat tuh lah wak sediaan agak 2 saset tuh. Itu kan enggak rasu-rasu dah, rasu keju, rasu segala macam. Saya wak pengennya lama banget gitu. Sangat lama. Ya udah wak pakai tuh. Baru teraso. Nah itu kalau makan luar negeri tuh. Betul sih. Kok masalah lidah ya. Iya. Susah. Awak pun dan kan kalau negari di Lidah Padang misalnya makan ayam kriuk tuh kan, yang dari Amerika. Anak tuh. Itu bagi aja lah 2 awak. Dan bagilah 20 saus cabai, saus tomat dan aja. Coba lidah awak agak bagian jui di pernah juga awak 3 hari di Jakarta. Lagi Jakarta nya ya. Iya. Ya ada kegiatan lah, ada kegiatan yang yang enggak bisa nyo mengkondisikan makanannya makanan awal kan Minang. Iya. 3 hari ada mendamam, Mbak. Itu tuh di hari ketiga apa tuh? Makanan kok bukan mengecen makanan lain enggak lama ya, cuma masalah kecocokan di lidah baru ya. Betul. Mungkin enggak cocok lidah awak, mungkin di lidah orang lain cocok-cocok sih, cuma di biasa ya. Biasa gitu kan. Makanan adonan seafoodnya, makanan Bali-nya, makanan itu seharian itu makanan. Itu tak kajui baru itu. Apa kok aja? Mendamam, Wak. Iya. Di hari ketiga Bali nasi bungkuy. Baru tahu langsung. Nasi padang curang tuh. Kayaknya butuh santan tari. Cuma yang paling seru dah kalau lagi ngumpul-ngumpul sama kawan-kawan kan rata-rata namanya kok kalau Tio acara tuh ada sesi-sesi anak-anak muda lah gitu kan. Awak selalu standby. Buat Sanjay. Yo serius tuh. Wak buka di situ. Wah makanlah. Cek apa kok kecik orang-orang situ kan, dan mereka emang bener-bener apresiasi do sandang pernah lama bana gitu mereka. Itu cek buat Sanjay cek lah ya dah Indomie. Nah selalu bawa Indomie standby Indomie tuh. Nah karena Indomie di situ walaupun adol lah namanya Indomie, rasanya beda. Iya, kan memang diproduksi beda-beda. Bahkan Jawa sama Sumatera beda loh. Iya, cuma ada yang dari Indonesia, yang asli dari Indonesia kan dibawa situ. Rata-rata orang tuh lama sih dia saudanya. Memang diciptakan cocok untuk semua lidah kayak. Nah itu. Kok kita melompat sedikit ya? Tadi di video tadi, nah terakhir Santiang, kayak si Faru main game kan. Iya. Kartu mereknya Santiang. Iya. Itu apa tuh? Santiang adalah satu-satunya board game Minangkabau di dunia. Nah, jadi awak setiap keluar negeri itu dah. Orang lain tuh selalu ngajakin main tuh. Main board game mereka. Yang dari Italia ngeluarin board game-nya, yang dari Amerika ngeluarin board game-nya. Selalu awak ditanya, dari Minangkabau, board game-nya keluar lah. Itu jelek bana buat awak, ya Allah, alun-alun sampai kini lah. Ban ajak senyum kelereng. Tapi itu kan board game lah, Nah, itu sebenarnya salah satu. Itu pertama. Terus yang kedua, kalau orang-orang mau belajar Minangkabau, mau yang lebih dalam gitu dah. Coba udah sendirilah kita. Ada kawan-kawan atau adik-adik awak yang belajar Minangkabau lebih dalam. Kamu awak arahkan. Buku BAM. Ya buku lah rata-rata. Payalah ke pustaka gitu. Tampe yang jarang kawan-kawan kau akses. Tidak terjamah. Maksudnya lah mulai jarang orang kini ke situ. Betul. Nah, jadi awak pengen ada media baru untuk mempelajari itu. Nah, itu sebenarnya dua tuh sebenarnya. Nah, masuk ke generasi kini. Yang masuk ke generasi kini. Betul. Dan memang salah satu targetnya adalah awak Nio Bung Hatta lahir lagi. Di Sumbar, Buya Hamka lahir lagi, Rahmah El Yunusiah lahir lagi, Agus Salim dan banyak tokoh tuh lahir lagi. Karena beliau tuh dulu beliau tuh dah mengisi hari dengan berdialog, berdiplomasi, berdiskusi dan segala macam. Awak kini kok bisa dibilang tampe untuk berdialog tentang keberagaman, tentang budaya, tentang negara, itu tuh bisa dibilang dah ada dah kita. Betul. Jadi awak pengen ada media yang bisa dimainkan jadi representatif pembelajaran kebudayaan satu, selanjutnya sebagai media untuk peningkatan kapasitas masyarakat. Makanya di permainan itu
di permainan itu kalau awak indak punya public speaking yang bagus. Nah, ndak ada punya leadership, terus critical thinkingnya kurang, problem solvingnya kurang pulo, decision makingnya kurang dulu. Itu tuh akan susah memenangkannya. Makanya 1 kali 2 kali orang main itu rata-rata langsung meningkat tuh kemampuannya. Oke, berarti bisa upgrade skill juga. Betul, ya. Yang betul tadinya nggak bisa mungkin menang kayak tadi itu problem solvingnya lemah lah. Cuma karena rajin main itu tuh bertahap-tahap bisa serang saya. Betul. Jadi kami pernah main di suatu kafe kan, di coffee shop. Nah, main di situ tuh mungkin gara-gara kami terlalu seru nampaknya. Kawan-kawan di sebelah lagi mabar kok. Nggak salah main game online lah kan. Lagi mabar tuh mereka tanya, "Bang, main tuh Bang?" Kecek ke kami kan. Marilah. Nah, akhirnya mereka selesaian gamenya kayak tadi, bergabung nih kami, ikut main sampai kami di usia atau sampai coffee shop tuh tutui. Sampai lagu Mari Pulang ya. Nah, itu mereka standby di meja kami. Dan akhirnya coffee shop tuh kami ubah fungsinya jadi lapau membicarakan adai istiadat Minangkabau. Kok menarik menarik. Tapi tunggu dulu. Jadi biar gak tekan tuang lo segitu ya. Karena udah kelewat dulu ya. Oke dah. Oke, saudara-saudaranya kita masih penasaran kok apa sih Santiang kok. Tapi setelah pesan-pesan berikut ini jangan kemana-mana. Mau tanya orang awak? Di Siko Tampeknyo. Oke, kembali lagi kita di Tampe Mauta TVRI Sumatera Barat. Mau tanya orang awak di Siko Tampeknyo. Nah, sanak-saudanya jangan lupa saksikan Tampe Mautako setiap hari Senin dan Selasa pukul 2 siang Mas Mambodes Bisugari. Itu bisa sanak tonton langsung di TVRI, bisa di TV, bisa juga live streaming di Instagram, Facebook maupun YouTube-nya TVRI Sumatera Barat, atau sanak download saja aplikasi TVRI Klik di Play Store atau di App Store. Nah, oke, kita kembali lagi sama dari Rifki tadi tentang Santiang ya. Santiang, sama Santiang. Tapi masih ragu Iko game Santiang ko, game ya? Game. Online atau offline? Offline. Okay. Jadi emang kami medianya berupa kartu Nah, memang kami pengen semangat online tuh yang offline tuh yang ditonjolkan gini. Karena kalau baca lihat tren malah lebih modern dan lebih diterima kini rata-rata yang online kan. Cuma sayangnya tidak semua game online yang benar-benar buat awak bonding itu satu. Terus yang kedua paling arcade di dalam game online tuh yang bisa awak puan ya gitu, ketangkasan masing-masing pribadi gitu. Jadi awak pengen ada media itu yang awak masukkan di dalam Santiang itu yang benar-benar awak ngumpul ya, raga awak di satu tampe, pikiran awak di satu tampe. Bukan awak ngumpul raga awak di satu tampe tapi pikiran awak di dunia maya. Tak pengen itu doh. Dan apalagi tidak hanya ketangkasan yang awak bisa ambil dari game offline kedua gitu. Bahkan game Ikoko pernah kami cobuan di sebuah organisasi, dan di organisasi itu organisasi yang berjalan lumayan lama lah, cukup lama gitu. Sedang main baru tahu mereka bahwa orang yang di sebelahnya, orang yang di mukonyo, kawan yang kecean, kawan-kawan di organisasi bertahun-tahun lamanya tadi itu ternyata orangnya aslinya modeko ya. Setelah main game tuh tahu lah, Iknya nggak bisa di treatment dengan keras, yang Iko nggak bisa di treatment atau disudutkan doh. Yang Iko nya sensitif bana, yang Iko orangnya kareh keluar tuh, aslinya keluar gitu. Jadi akhirnya mereka bisa lebih mengenal satu sama lain. Itu satu. Terus yang kedua ada anak sekolah kok dah. Anak sekolah yang ikut main 1-2 kali ikut main, yang ketiganya datang, Bang, awak adalah orang yang tidak pernah ngomong di muka orang lain. Tapi gara-gara awak main Santiang kok kan awak dituntut oleh harus bisa ngomong harus bisa ngomong, bikin decision dengan sangat baik kan. Gara-gara awak main Santiang, awak dengan gampang bana presentasi di depan kelas, ngomong pakai mic, ngomong sama dosen dan segala macam.
Oke, itu cukup brutal ya. Cukup brutal, makanya Cukup brutal efeknya. makanya itu rasanya dampak positif game offline kah. Dibanding awak harus paksakan online sekarang. Jadi rasa awak kayak dulu tuh dah para pendahulu awak menggunakan sastra Minangkabau, menggunakan kebudayaan untuk penyelesaian atau untuk mempelajari sesuatu yang modern. Dulu mempelajari namanya kok pesawat atau mempelajari ya gitu pakai sastra Minangkabau gitu. Beda kini kok mempelajari Minangkabau pakai metode modern. Dibalikan ya. Dibalikan kini ya sesuai perkembangan zaman. Berarti target pasarnya itu emang anak muda ya. Dan menurut Ewa itu satu langkah yang positif karena gini, di lingkungan terutama mulai milenial akhir sama Gen Z ya. Kalau mungkin di zaman-zaman awak masih ada belajar betul gitu ya. Masih belajar lah di sekolah. Yang di Gen Z mungkin lah mulai kurang, bahkan ketertarikan tentang budaya tuh anjlok mana. Betul. Awak cerita tentang misalnya contoh dengan kata nampe saja yang paling simpel. Lah banyak enggak tahu. Apa tuh? Itu kan simpel banget sebenarnya. Kalau bagi awak yang meraja dulu. Tapi kalau anak-anak kini disuruh beraja kayak gitu, emang susah. Maksudnya kok itu bukan suatu hal yang mereka sukai loh. Betul. Kebudayaan, apalagi kebudayaan sendiri. Betul. Yang paling menarik itu adalah kebudayaan orang lain yang nak ada dari bagi mereka. Nah, untuk sengaja belajar itu sesuatu yang walaiko lo kan yang pelajari. Harus effort mana lo? Effort kan, tapi dengan ada game itu mereka bisa menikmati kalau tiburan ATK itu belajar sambil bermain lah. Betul sekali. Awak emang metode yang awak ambil tuh kognitif sama konstruktif. Jadi emang dari pengalaman dan proses bermain game itulah awak bisa menerapkan konsep-konsep tertentu, salah satunya konsep kebudayaan. Nah itu fokus teori di bidang tersebut. Dan awak sedang main, sebenarnya tidak hanya gameplay yang bisa awak lakukan. Awak sedang main, kok bisa awak langsung jelaskan. Misal namanya ada mitologi di dalam tuh kayak Inyak Balang kan ada mitologinya tuh. Inyak Balang kan enggak asli dah. Di Minangkabau tuh kan ada hanya mitologi gitu kan. Betul. Nah, terus sekalian awak jelaskan tuh Minangkabau tuh enggak hanya ada fakta saja, tapi banyak mitologi yang beredar di masyarakat. Nah, dan ada legenda-legenda juga. Contohnya adalah legenda Malin Kundang dan Siti Nurbaya. Nah, kalau Malin Kundang kok kan emang legenda banget kok. Tapi sampai kini jadi peradaban. Bahkan kini banyak banyak yang bisa mendapatkan rezeki dari batu si Malin Kundang itu kan. Dengan branding Malin Kundang. Cik lai novel Siti Nurbaya. Nah, banyak orang yang enggak tahu, bahkan orang Minang, orang yang awak ajak main lah. Orang-orang organisasi lah beberapa gitu nya enggak tahu loh ternyata Siti Nurbaya kok enggak asli doh. Fiksi padahal dan bahkan fiksi itulah kini yang menjadi peradaban. Kini aduh jembatan jembatan Siti Nurbaya padahal enggak ada sana tuh dah. Nah, itu kerennya. Nah, jadi itu selagi main kami jelaskan. Nah, dari segi mitologi, legenda, habis itu ada yang enggak ngerti masalah keturunan atau pusako tinggi, pusako rendah, suku ku dari ma atau nasab ku dari ma. Itu kami jalan tuh sebenarnya. Apa perbedaan pokok di Minangko matrilineal? Betul. Sedangkannya Islam. Ya kan yang menurut nasab ayah. Betul. Pokok terjadi kok simpang siur ke apa jadi perdebatan masalah. Padahal sarak ini ada pesan di sarak di tebulah kalau masalahnya kok ya kan. Nah itu lalu ringan di jalan tuh. Di kartu pun itu di dalam situ tuh emang ada pusako yang akan diturunkan. Kalau bundokan doangnya mati atau dicilok sama sama bunian atau masih mati dibunuh, otomatis seluruh kekuatan bundokan doang yang masih tersisa diturun ke upiak. Langsung dijalehan di situ tuh. Nah, tuh cek lai, kok kan pusako yang ada tuh kan emang betul-betul kalau pusako tinggi itu hanya ada ampe hal gitu yang bisa wak keluar atau wak jual gitu. Tuh agi tahu lo tuh. Apoleh ada padusi yang emang nio beraja Minang mana, langsung di game tuh ada sumbang do baleh namanya gitu. Iya betul. Langsung lo dijalehan. Nah, itu jadi secara tidak langsung mereka aduh ya sumbang do baleh. Itu mereka langsung beraja baco. Kalau ndak mengerti gamenya, ndak mengerti tentang Minangkabau, ndak akan bisa menang.
otomatisnya belajar. Oke. Kau sebenarnya awak karena awak lun basobok jo gamenya. Iya. Masih ngambang karena pengen awak kayak ada game luar yang online pertama pikiran awak kayak game online kayak ada Board game lah. board game ya. Bayar misalkan lo menyabui. Pokoknya ada seorang yang kita korbankan, Betul. ada seorang yang Iya. pemenangnya beko semacamnya kan. Nah, ternyata kok gamenya pertamanya offline pakai kartu. Yep. Ya, dan awak masih bingung kok. Apakah di kartu-kartu tuh ada bara jumlah kartu? Oke. Cek gameplay. Cek gameplay itu bisa dimainkan dari 4 orang sampai 12 orang maksimal. Oke, itu pertama. Bisa dimainkan oleh 4 orang sampai 12 orang. Maksimal. Maksimal. Oke. Ya. Nah, terus ada 2 kartu spesial tambahan. Nah, itu sesuai gameplay beko. Oke. Nah, itu sebenarnya rilisan pertama dah. Oh, oke. Rilisan pertama. Jadi kartuku akan terus dikembangkan karena kalau dari awal kami merilis sebanyak mungkin, untuk kini saya ada sekitar 60 kartu yang ada di konsep lah, terkonsep gitu. Cuma langsung 60 kayaknya orang bakal takajui dan susah untuk berajanya. Jadi next perilisan selanjutnya tuh kami akan rilis tuh cie misal perilisan selanjutnya dirilis tuh orang sampai gini. Nah, seperti itu. Oke. Nah, quote terakhir lah karena kita dibatasi waktu. Nah, pembicaraan kita lanjutkan di luar aja ya. Betul. Boleh dah. Atau langsung saya hubungi tadi Rifki S. Jamal ya. Betul, Rifki S. Jamal. Kesimpulan sekete dah, penutup dah. Kesimpulan sekete adalah kalau awak emang betul-betul anak muda betul-betul nio mendapatkan Indonesia emas yo, maka dari kini kawan-kawan gunakan banyak hal untuk itu. Kalau kami malah memanfaatkan kebudayaan kece orang-orang, tapi kebudayaanku emang bisa awak manfaatkan bana untuk meningkatkan kapasitas diri wak surang dan menjadi jati diri wak surang. Nah, kalau dari Santiang sendiri, Santiang tidak hanya sebuah permainan, tapi untuk kemajuan peradaban melalui kebudayaan. Oke, itulah udah Rifki sebagai pejuang kebudayaan. Kalau ndak awak yang mencintai kebudayaan, sial kebanggakan. Nah, Betul. tetap kita banggakan kebudayaan kita fokus kita kembangkan, kita majukanlah kebudayaan kita sebagai kebudayaan yang sangat-sangat tinggi dan sangat-sangat peradabannya juga tinggi-tinggi ya. Betul. Dan membanggakan. Oke, saya Despi Sugari dan kru yang bertugas mohon undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.